Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul penilaian berbasis kompetensi yang disusun oleh Diah Ayu Istiqomah 033, Muhammad Ihsanul Walid NIM 047, Titin Nurgaini NIM 061, April Gunaisri 065, Yasafti Utami NIM 100. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian penilaian berbasis kompetensi. Penilaian adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Nah, berdasarkan aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu pemahaman, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki individu. Misalnya, seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu kemampuan, adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik. Yang keempat yaitu nilai. Nilai adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku guru dalam pembelajaran, kejujuran, keterbukaan, demokratis. Dan yang selanjutnya yaitu sikap, yaitu perasaan, senang tidak senang, suka tidak suka, atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah atau gaji, dan sebagainya. Yang keenam yaitu minat. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya mempelajari atau melakukan sesuatu. Nah, untuk mengetahui ketercapaian KD, pendidik harus merumuskan sejumlah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK digunakan sebagai acuan penilaian pendidik atau satuan pendidikan sekolah. Juga harus menentukan pencapaian kriteria ketentusan minimal atau KKM. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar saja, tetapi juga pada proses belajar mengajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar peserta didik sebagai sarana untuk berlatih melakukan penilaian. Nah, pembelajaran konsep penilaian ini meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pengembangan penilaian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diah tentang tujuan dan fungsi penilaian berbasis kompetensi. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi penilaian berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu tujuan penilaian berbasis kompetensi. A. Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. B. Mengukur pertumbuhan dan perkembangan siswa. C. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. D. Mengetahui hasil pembelajaran. E. Mengetahui pencapaian kurikulum. F. Mendorong siswa belajar. Dan yang terakhir adalah mendorong guru untuk mengajar lebih baik. Yang kedua yaitu fungsi dari jenis penilaian yang perlu diberikan sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai, yaitu yang pertama adalah penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan dengan
mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu penilaian sikap, yaitu penilaian yang dilakukan dengan melihat ekspresi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga yaitu penilaian tertulis, yaitu penilaian yang dilakukan dengan tes tertulis, yaitu di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Yang keempat adalah penilaian proyek, yaitu penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Yang kelima yaitu penilaian produk, yaitu penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk tersebut. Yang keenam adalah penilaian portofolio, yaitu penilaian yang berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Dan yang terakhir adalah penilaian diri. Penilaian diri itu adalah penilaian di mana subjek yang ingin dinilai itu diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Baik, untuk materi yang selanjutnya ialah ciri-ciri penilaian berbasis kompetensi. Dalam makalah terdapat 5 ciri-ciri penilaian berbasis kompetensi. Yang pertama, harus memenuhi prinsip-prinsip dasar penilaian. Perlu diketahui untuk prinsip-prinsip dasar penilaian ini diantaranya menyeluruh, berkesinambungan, valid, terbuka, bermakna, mendidik, berorientasi pada kompetensi, dan adil. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan disinggung oleh Mas Khalid dalam poin D, yaitu prinsip-prinsip penilaian berbasis kompetensi. Ciri-ciri yang kedua yaitu harus menggunakan acuan dan patokan belajar tuntas. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi atau penilaian atau evaluasi yang menitik beratkan pada kompetensi. Yang keempat, terintegrasi dengan proses pembelajaran atau saling berkesinambungan atau keterkaitan dengan proses pembelajaran. Yang terakhir ialah yang pastinya dilakukan oleh guru dan siswa. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Walid. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian berbasis kompetensi. Prinsip-prinsip penilaian dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah prinsip penilaian hasil belajar berbasis kompetensi, prinsip belajar tuntas untuk pencapaian kompetensi sangat efektif untuk meningkatkan kinerja akademik. Adapun prinsip atau kriteria penilaian yaitu validitas, yaitu menilai apa yang seharusnya dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan isinya mencakup semua kompetensi yang terwakili secara proporsional. Yang kedua yaitu reliabilitas, yaitu penilaian yang reliabel memungkinkan perbandingan yang reliabel dan menjamin konsistensi. Yang ketiga yaitu terfokus pada kompetensi. Dalam pelaksanaan KBK, penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi, rangkaian kemampuan, bukan pada penguasaan materi. Yang keempat itu keseluruhan atau komprehensif, yaitu penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik sehingga tergambar profil kemampuan peserta didik. Yang kelima yaitu objektivitas, yaitu penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Untuk itu penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami peserta didik dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan keputusan atau pemberian angka. Yang keenam yaitu mendidik. Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. Sementara dalam prinsip penilaian kelas yaitu guru seharusnya memandang penilaian dan KBM itu secara terpadu.
mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri, melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik, dan mengembangkan penyediaan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai cara pengujian kompetensi dan bentuk soal. Cara pengujian atau tagihan itu dapat dilakukan dengan cara kuis. Kuis adalah ujian singkat yang menanyakan hal-hal prinsip yang telah dipelajari sebelumnya. Kedua, ulangan harian. Ulangan harian merupakan ujian formatif setelah selesai pembahasan satu kompetensi tertentu, fungsinya untuk mengukur siswa setelah belajar satu kompetensi. Yang ketiga, tugas individu kelompok. Tugas individu kelompok adalah tugas yang dapat diberikan setiap minggu dengan bentuk soal, uraian, atau soal terbuka. Yang keempat, ulangan semester adalah ulangan pada akhir semester dengan materi yang diujikan berdasarkan kisi-kisi soal. Dan terakhir, ulangan kenaikan kelas, yaitu ulangan dengan materi yang diujikan mengacu pada ketentuan materi terkait pada kemampuan esensial. Baik, poin saja bentuk soal pada pengujian. Bentuk soal yang digunakan untuk mengukur kompetensi sebaiknya terdiri dari berbagai bentuk soal variasi. Bentuk soal antara lain pertanyaan lisan, yaitu cara efektif untuk mengetahui seberapa jauh siswa mencapai suatu kompetensi dasar tertentu. Selanjutnya, soal objektif. Biasanya pilihan ganda dan benar salah, dapat pula soal berupa menjodohkan. Soal uraian, yaitu menuntut siswa untuk menggunakan respon atau menguraikan langkah untuk memperoleh jawaban atas soal tersebut. Sementara soal terbuka, yaitu soal yang mempunyai lebih dari satu cara untuk memperoleh jawaban yang benar dan menuntut siswa menemukan jawaban itu beserta syarat, khususnya penyekoran dilakukan secara holistik, artinya didasarkan pada respon siswa keseluruhan. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.